Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji selanjutnya pada sore hari ini yaitu kita membahas tentang ilmu bahasa atau bahasa Arabnya. Karena bahasa Arab ini, ilmu bahasa ini penting untuk memahami bahasa Arab dalam arti yang utuh. Ngaji ilmu bahasa pada sore hari ini yaitu tentang rukun-rukun sholat. Jadi begini, faslun, ay hada faslun. Ini adalah jumlah ismiyah, yaitu jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtadanya adalah hada yang tersimpan atau mustatir, faslun adalah khobarnya. Kemudian faslun ini kalau kita melihat dari segi ilmu sorofnya, faslun ini adalah masdar ghairu mim. Masdar ghairu mim mengikuti wazan fa'lun. Mengikuti wazan fa'lun. Masdar ghairu mim yang mengikuti wazan fa'lun ini berasal dari fi'il madhi fasola. Fasola wazannya adalah fa'ala, kemudian masdar ghairu mimnya adalah faslun atau faslan. Karena di sini posisinya sebagai khobar, maka bukan faslan, tapi faslun. Dibaca rafa, tanda rafanya adalah tanwin dumah karena dia sebagai khobar. Kemudian wa arkanus sholati, di situ ada wawu, wawunya adalah wawu istiqnaf atau wawu ibtidaiyah. Artinya wawu ibtidaiyah adalah dia bukan wawu atof, dia bukan wawu qasam, dia bukan wawu ma'iyah, dia adalah wawu yang jatuh pada awal kalimat sebagai pertanda mengawali pada awal kalimat di depan kalimat. Arkanus sholati, wa arkanus sholati samaniyata asyara ruknan. Di situ adalah jumlah ismiyah karena terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtadanya adalah arkanus sholati, mubtada yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Artinya mubtada yang berupa tarkib idhofah. Arkanu adalah mudhof, as-sholati adalah mudhof ilaih. Kemudian samaniyata asyara menjadi khobarnya. Kemudian ruknan menjadi tamyiz. Kemudian selanjutnya aniyatu, aniyatu. Di situ kalau kita lihat bahwa dari awal sampai di situ sebelum aniyatu, maka semuanya adalah jumlah ismiyah karena diawali dengan kalimat isim dan kemudian diawali dengan kalimat isim yaitu diawali berupa mubtada dan berupa khobar. Faslun ay hada faslun sebagai jumlah ismiyah mubtada khobar. Wa arkanus sholati samaniyata asyara ruknan juga satu rangkaian di situ sebagai mubtada dan khobar. Mubtadanya berupa mudhof mudhof ilaih, khobarnya juga berupa mudhof dan mudhof ilaih samaniyata asyara. Maka di situ mubtadanya terdiri dari tarkib idhofah yaitu mudhof dan mudhof ilaih. Begitu juga khobarnya terdiri dari tarkib idhofah yaitu mudhof dan mudhof ilaih. Kemudian ruknan dibaca tamyiz. Dibaca tamyiz kalimat isim yang dibaca nasab, tanda nasabnya adalah tanwin fathah karena dia sebagai tamyiz. Jadi bukan dibaca ruknin karena dia sebagai tamyiz. Kemudian aniyatu ini adalah bisa sebagai mubtada. Di mana di situ sebagai khobar. Di mana mubtadanya bisa sebagai mubtada, bisa sebagai khobar. Kalau sebagai aniyatu sebagai mubtada, maka dia adalah mubtada muakhir, mubtada yang diakhirkan.
maka kita munculkan, kalau kita takdirkan maka menjadi minha iku setengah songko piro-piro rukune salat an-niyatu utawi niat. Jadi niat sebagai mubtada muakhir, khobar muqaddamnya mustatir atau tersimpan atau mahdhuf dibuang. Bisa juga an-niyatu sebagai khobar dari mubtada yang juga mahdhuf atau dibuang atau tersimpan, di mana mubtadanya adalah hiya utawi pira-pira rukune salat an-niyatu iku niat, siji iku niat. Jadi begitu juga wal qiyamu ma'al qudrati, di situ an-niyatu disebut dibaca rafa, tanda rafanya adalah dhamma karena dia sebagai mubtada muakhir. Wal qiyamu ma'al qudrati, sama di situ ada wawu ataf. Wawu ataf adalah artinya dan. Di situ wawu ataf adalah wawu yang mabni fathah, tidak wi, tidak wu, karena memang apa adanya di situ wa, artinya dan. Al qiyamu ma'al qudrati, wawu ataf, setiap kata yang jatuh setelah wawu ataf maka dia sebagai maktuf. Kata yang jatuh sebelum wawu ataf maka dia sebagai maktuf alaih. Maka wal qiyamu ma'al qudrati di situ sebagai maktuf. Kata yang jatuh sebelum wawu yaitu an-niyatu di situ sebagai maktuf alaih. Begitu juga selanjutnya wa takbiratul ikhrami, wawunya di situ wawu ataf. Kata yang jatuh setelah wawu ataf namanya maktuf. Kata yang jatuh sebelum wawu ataf namanya maktuf alaih. Maka di situ wa takbiratul ikhrami sebagai maktuf alaihnya adalah al-qiyamu ma'al qudrati. Kalau begitu al-qiyamu ma'al qudrati dia sebagai maktuf pada lafal sebelumnya yaitu an-niyatu, dan al-qiyamu ma'al qudrati sebagai maktuf alaih pada lafal setelahnya yaitu takbiratul ikhrami. Begitu seterusnya wa qiraatul fatihati, wawunya wawu ataf mabni fathah, qiraatul fatihati sebagai maktuf. Kenapa dibaca dhamma wa qiraatul fatihati? Karena sebagai maktuf. Ada 4 kalimah isim yang mengikuti kalimah isim sebelumnya. Yatba'u fil i'rabi asmaul uwal natun wa tauqitun wa atfun wa badal. Ada 4 kalimah isim yang mengikuti kalimah isim sebelumnya. Yatba'u fil i'rabi asmaul uwal. Yang pertama ada na'at mengikuti man'ut, tauqid mengikuti mu'akkad, ataf mengikuti ma'tuf alaih, badal mengikuti mubdal minhu. Ingat, ada 4 kalimah isim yang mengikuti kalimah isim sebelumnya yaitu na'at, tauqid, ataf, dan badal. Inilah contohnya ketika maktuf alaihnya dibaca rofa, maka kata yang jatuh setelah itu maka dibaca rofa juga. An-niyatu maktuf alaih pada al-qiyamu ma'al qudrati. Kenapa dibaca al-qiyamu ma'al qudrati? Wal qiyamu ma'al qudrati ismun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun li'annahu ma'tufun. Adalah isim yang dibaca rafa, tanda rafa'nya adalah dhamma karena dia sebagai maktuf. Begitu juga wa takbiratul ikhrami, di situ adalah dibaca rafa. Ismun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun li'annahu ma'tufun. Dia maktuf kepada maktuf alaihnya. Begitu juga wa qiraatul fatihati. Ya. Wa qiraatul fatihati di situ sebagai maktuf. Maktuf mengikuti maktuf alaih. Wa qiraatul fatihati ismun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun li'annahu maktufun.
Kalau orang ilmu ahli bahasa disebutkan pada kitab Alfiyah begini, wa inutun kasurat wa qatalaf muftaqiran li dzikrihinna udbiat. Wa inutun kasurat wa qatalat muftaqiran li dzikrihinna udbiat itu bab naat, ya. Jadi semua naat mengikuti man'ut kalau memang harus disebutkan. Begitu juga ini harus disebutkan. Ini harus disebutkan karena ini adalah rukun sholat dari pertama sampai semuanya sampai akhir harus disebutkan semua, maka semuanya mengikuti kalimat sebelumnya, maktuh mengikuti maktuh alaih. Dari semua kalimat isim di situ setelah huruf wawu selalu dibaca doma karena semuanya kedudukannya sebagai maktuh. Maktuh mengikuti maktuh alaih. Demikian kajian bahasa yang berupa nahwu. Semoga bermanfaat untuk kita semua untuk memahami yaitu teks bahasa Arab dengan benar. Kita semua bisa memahami dengan segi unsur bahasanya dan juga bisa melaksanakan dari unsur hukumnya pada teks ini yaitu tema tentang rukun-rukun Islam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.